Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat sore dari Italia. Salam jumpa. Terima kasih atas undangan untuk pertemuan kali ini. Bertepatan hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Antonius dari Padua. Sebelumnya Bapak Ibu dan saudara-saudari pasti sudah mengenal sedikit banyaknya mengenai Santo Antonius. Walau demikian, saya mau mengingatkan kembali sedikit mengenai riwayat hidup dari Santo Antonius. Jadi Santo Antonius itu salah satu santo yang paling populer di tengah gereja Katolik. Satu-satunya santo yang bisa mengimbangi kepopulerannya saat ini bisa kita bilang Santo Pio dari Pietrelcina. Jadi pernah ada satu membuat penelitian siapa santo paling digemari, paling banyak dimintai bantuannya. Yang menempati turun pertama Santo Antonius, lalu menyusul Santo Pio, walaupun Santo Pio dari Pietrelcina baru-baru dari abad ke-20 ya. Tapi inilah hebatnya, yang namanya santo selalu mengundang perhatian dari kita itu. Karena kita merasa mereka itu jauh lebih dekat dengan Tuhan. Baik, karena Santo Antonius ini begitu populer, dia populer bukan hanya di Padua, di mana didirikan gereja yang didedikasikan kepadanya, dan juga di mana dimakamkan Santo Antonius. Kepopulerannya kita bilang mencapai hampir di seluruh pelosok dunia di mana ada kehadiran orang Katolik. Bahkan sampai di Timor Leste pun ada. Santo Antonius Padua ini sangat-sangat dikenal begitu. Nah, orang begitu menggemari Santo Antonius Padua karena memang kerinduan mereka, keinginan mereka akan untuk menerima rahmat Tuhan itu tercapai dengan uluran tangan Santo Antonius Padua ini. Baik, Santo Antonius Padua lahir tahun 1195 dan meninggal tahun 1231. Dia lahir di Lisabon ya, dari keluarga bangsawan. Nah, dari keluarga bangsawan di Lisabon tahun 1195. Dia hanya berumur 36 tahun. 36 tahun sudah mencapai kekudusan, luar biasa kan? Kita sudah mungkin ada yang 2 kali lipat dari umur Santo Antonius. Gak tahu, entah sudah, mudah-mudahan kita sudah semakin dekat dengan kekudusan yang dicapai sang santo kita ini. Karena kita dianugerahi umur yang lebih. Baik, Santo Antonius ini semenjak awal memang orang tuanya sudah mempersiapkan dia agar menjadi seorang birokrat yang handal. Lalu cita-cita dari orang tua ini didukung karena melihat kemampuan dalam diri Antonius ini sangat nampak begitu. Namun rupa-rupanya inilah proyek orang tua dan kehendak Allah tidak selalu berbarengan. Dalam diri Santo Antonius rupanya lebih tertarik kepada hal-hal yang spiritual daripada menyangkut masalah-masalah yang duniawi begitu. Makanya dalam umur 15 tahun dia memutuskan untuk meninggalkan segala kemewahan yang ada dalam keluarganya dan masuk ke dalam Ordo Agustinian. Nah, Ordo Agustinian ini adalah ordo pengkhotbah di mana mereka lebih menekankan dunia intelek juga supaya bisa membantu membela iman gereja terhadap serangan-serangan heretik yang pada zamannya, pada masanya itu sangat-sangat menyebar. Baik, Bapak Ibu, pada umur 25 tahun, Santo Antonius kita ini sudah menerima tahbisan imamat. Lalu kita bilang ada satu poin di mana Santo Antonius ini mendapatkan titik nadir, kita bilanglah masa pertobatan. Kita bilang masa pertobatan mungkin bukan karena dia dari agama Islam masuk ke Kristen, tidak. Tapi masa pertobatan yang saya maksudkan bahwa dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya dengan jalan yang lebih dekat lagi. Jadi pada tahun 1220, ketika ada para martir Fransiskan yang pergi ke Maroko,
Mereka kembali ke Coimbra, dan sampai di sana Santo Antonius ini berjumpa dan melihat bahwa inilah bentuk kesaksian iman Kristen yang sungguh-sungguh gitu. Nah, melihat kesaksian keberanian para martir Fransiskan ini, Antonius itu merasa tersentuh sekali gitu. Ingin menjadikan dirinya juga martir seperti mereka ini, menunjukkan kesaksian kebenaran iman Kristen ke tanah orang-orang Muslim. Nggak tahu kalau kita sekarang itu kerinduan kita juga memiliki kerinduan seperti Antonius yang pengen kali menjadikan dirinya martir, saksi iman di tengah-tengah orang yang tidak percaya dengan Kristus. Itu kalau orang pada zaman Santo Antonius untuk menjadi saksi iman itu, maunya saya gitu, mau mati nggak masalah gitu. Mungkin kalau kita sekarang mau mati, mungkin kita masih berpikir-pikir dulu lah. Jangan dulu lah. Kayaknya baik-baik sajalah dulu di rumah, baru kita bersaksi kan begitu. Santo Antonius ini berbeda. Melihat orang ini mati, dia pun ingin mati juga seperti mereka gitu. Kalau saya sekarang melihat, kalau melihat kesaksian ini, sepotong dari kisahnya ini, saya sudah merasa terlalu kali pemberani anak ini gitu, santo kita ini. Saya ini sudah umur segini, hampir-hampir mendekati umurnya juga, saya belum ada keberanian seperti dia gitu. Memberikan tubuh dan darah ini untuk menjadi saksi tentang cinta Kristus kepada kita. Walau demikian, inilah kerinduan ini untuk menjadi saksi Kristus ini begitu kuat dalam dirinya. Maka inilah saya bilang titik perubahan itu, titik pertobatannya. Dari mengikuti Kristus dalam Ordo Agustinian, dia memutuskan untuk mengikuti Kristus dengan cara menganut cara hidup Fransiskan. Ordo yang didirikan oleh Fransiskus yang pada zamannya masih hidup. Nah, jadi Antonius ini memutuskan meminta kepada pimpinannya, saya mau menjadi martir Kristus seperti para Fransiskan itu. Jadi saya mau minta keluar dari ordo kita dan saya mau masuk ke sana. Tentu kalau secara manusia kita akan berpikir kan, kok terlalu kali ya, kok kamu gitu. Ordonya pun pasti melihat, ini kan satu harapan bagi ordonya. Dia melihat begitu, mau dia pergi keluar sana gitu kan, gak apa. Tapi inilah karya Tuhan itu selalu berbeda. Maka dibilang, oke, baiklah. Dari situlah makanya Antonius ini yang dulu ketika dibaptis dan masuk Ordo Agustinian bernama Ferdinand, ketika dia masuk menjadi anggota Fransiskan, dia memakai nama Antonius. Nah, mulailah perjalanannya dari Lisbon menuju ke awalnya dia mau ke Maroko segera. Tapi rupanya Tuhan menghendaki lain, dia sampai di Sicilia. Di Sicilia lalu tahun 1221 dia bertemu pertama kali dengan Fransiskus. Fransiskus yang pendiri Ordo Fransiskan. Jadi tahun 1221 pada kapitel Ordo di Assisi, tepatnya tanggal 25 Mei, inilah pertemuan pertama antara kedua santo yang sungguh besar ini, yang pada waktu itu belum dikenal orang, kekudusannya sangat hebat begitu. Tapi mereka inilah, rupanya Tuhan itu pun mempersiapkan pertemuan-pertemuan para kudus ini. Ada dalam arti tertentu gini, kekudusan kita itu selalu tidak pernah berjalan sendiri. Selalu itu ada kaitannya dengan saudara-saudara kita. Makanya ada logikanya ketika Tuhan Yesus itu memulai misinya dengan membentuk komunitas. Membentuk komunitas ke-12 para rasul gitu kan. Nah, dari situlah berkembangnya gereja. Jadi kita hanya dengan pertemuan dalam kesatuan dengan saudara-saudara lain, kita bisa menemukan jalan panggilan kita, kita bisa menemukan atau mencapai kekudusan yang Tuhan harapkan dari kita. Tanpa saudara-saudari di komunitas kita, ini tidak akan pernah tercapai. Maka, berjalan sendiri atau mati atau binasa. Berjalan bersama bisa mencapai kekudusan, bisa selamat. Itu lebih banyak opsinya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tadi dari semenjak itu, sampainya di tahun 1221, Antonius ini belum dikenal sama sekali dalam Ordo Fransiskan. Makanya waktu itu keluarga Fransiskan dari provinsi Italia Tengah menyambutnya dan membawanya ke Forli. Nah, di Forli itu dia memulai hidup kontemplatif juga.
Memang sudah sejak awal begitu ya. Dia sangat mencintai hal-hal spiritual begitu. Lalu selain itu, Santo Antonius ini selain mencintai hidup doa, dia juga menjadi pengajar teologi. Jadi dialah doktor Fransiskan pertama, profesor Fransiskan pertama di dalam Ordo Fransiskan. Jadi dulu Santo Fransiskus ini menghendaki para saudaranya itu saudara-saudara yang sederhana saja. Saudara-saudara yang paling kecil gitu. Karena pada zaman itu ikut sekolah itu merupakan kegiatan yang sangat luks. Itu sama seperti kita bilang kalau sekarang ini berrekreasi atau berwisata ke bulan, makanya sangat luks dia. Nah, pada zaman itu Fransiskus berkata, aku mau saudara-saudara saya itu sangat sederhana, tidak menjadi orang-orang terpelajar. Tapi rupanya dalam perjalanan Santo Fransiskus melihat perkembangan dari mereka yang tidak percaya akan ajaran gereja Katolik. Maka mau tidak mau Fransiskus merasa kita butuh saudara-saudara yang siap juga untuk belajar supaya nanti bisa membela kebenaran iman Kristen. Karena alasan ini, walau dengan biaya besar, Fransiskus meminta saudara Antonius yang disebutnya uskupnya untuk mengajari saudara-saudaranya mengenai teologi. Tapi dengan syarat tidak memadamkan hidup doa. Baik, ini sampai sini. Tahun 1227 sampai 1230, Santo Antonius itu menjadi provinsial di bagian utara Italia. Tahun 1230 selesai dia masa jabatannya. Jadi Santo Antonius ini mulai menulis sedikit tentang khotbah pada hari Minggu maupun khotbah yang ditujukan pada Santo Santa yang khususnya nanti berguna bagi para pengkhotbah Fransiskan. Nah, hanya ini saja karya-karyanya. Lalu dia meninggal semenjak selesai pensiun dari sebagai provinsial tahun 13 Juni 1231. Dia meninggal, Paus Gregorius ke-9 mendefinisikannya, mengangkatnya sebagai ahli kitab suci dan mengkanonisasikannya pada tahun 1232. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang doa. Jadi doa ini saya ambil dari karya Santo Antonius, dari khotbah-khotbahnya mengenai kitab suci, bacaan-bacaan pada hari Minggu, dan juga dari khotbah-khotbah untuk hari Minggu dan untuk perayaan Pesta Santo Santa. Baik, sebelum langsung kepada apa itu doa menurut Santo Antonius, baiklah kita mengetahui sedikit mengenai pengalaman Santo Antonius dalam berdoa. Saya bilang tadi, semenjak kecil, Santo Antonius ini kita bilang sudah sebagai mujizat lah. Mujizat dalam arti bukan orang yang sungguh super normal gitu. Tapi karena dia memiliki karunia, keinginan untuk berdoa. Jadi pada suatu kali, karena orang tua Santo Antonius ini memiliki ladang yang baru ditanami dengan berbagai macam tanaman, lalu bapaknya Martinus menyuruhnya untuk pergi ke ladang menjaga burung agar apa yang mereka sampaikan itu tidak habis dimakan hama burung ini. Lalu Antonius ini pergi ke ladang, hanya dibilang, masa saya hanya jaga-jaga burung aja, menjaga supaya tidak diapainya saya ini. Saya kan butuh juga untuk berdoa gitu. Nah, lalu Santo Antonius ini pergilah ke sebuah sebuah tempat begitu untuk berdoa. Di sana dia berdoa dan memerintahkan agar burung-burung itu semua masuk ke satu gudang keluarga yang ada di dekat ladang mereka. Dia bilang, kalian semua burung-burung, masuklah untuk tinggal di sini. Lalu dia, Antonius ini sibuk berdoa gitu. Lalu bapaknya mencari-cari, kan tanya, Antonius di mana dirimu? Cari-cari tidak jumpa kan, bilangnya. Lalu saya bilang,
kamu di sini, bukannya aku suruh kamu untuk menjaga tanaman kita dari hama burung ini. Lalu Antonius berkata, Bapak, itu saya butuh untuk berdoa, dan saya sudah perintahkan burung-burung untuk tidak mengganggu tanaman kita. Lalu dibawanya lah bapaknya ke ruangan tadi. Lalu dilihat, bapaknya langsung melihat semua burung-burung pada sembunyi di sana. Beristirahat di sana lagi dia bilang. Ini salah satu dari tradisi yang menunjukkan ketika Antonius ini berdoa sudah semenjak kecil gitu. Ini satu sisi pengalamannya. Karena dia pengen kali berdoa. Dan berdoa itu memang betul-betul itu sebuah keinginan yang hadir, mengalir dari hatinya sendiri gitu. Dia merasa hidup bersama Tuhan itu tidak boleh lepas karena Tuhan itu sebagai hidupnya, nafasnya. Ini baru satu sisi. Lalu ketika masih kecil juga kan, Santo Antonius ini pergi juga dia ke gereja katedral di Lisabon. Jadi di sana dia mengusir setan dengan tanda salib, dibuatnya tanda salib. Ini pun saya menjadi heran-heran juga gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, rupanya di katedral itu bukan tempat yang sama sekali steril dari setan-setan. Bahkan di katedral aja pun banyak setan-setannya. Aku pun merasa gimana gitu kan. Gak tahu loh Bapak dan Ibu, di manalah Bapak dan Ibu bisa merasakan sebuah tempat yang steril dari setan. Di mana kita bisa menemukan itu? Ini Santo Antonius ketika dia berdoa ke katedral, di sana pun dia melihat gangguan setan yang luar biasa. Mungkin saya merasa kan, kadang kita kalau di gereja pun, kita pikir nanti di gereja itu akan menjadi tempat yang sangat nyaman, jauh dari gangguan untuk berdoa. Tidak selalu. Rupanya ketika di gereja pun, gangguan itu jauh lebih hebat kadang. Dan kadang dibuatnya kita tidak mampu untuk berdoa. Atau misalkan gangguan-gangguan setan yang terjadi di gereja gitu kan. Perhatian tidak lagi untuk berdoa, tapi untuk melihat kesalahan orang lain, melihat orang, mengecek ini, maunya begini, atau macam-macam lah. Artinya lupa tujuan datang ke gereja untuk berdoa. Ini pun salah satu bentuk kehadiran manifestasi dari setan-setan juga di gereja gitu. Jadi di gereja bukan tempat yang steril dari setan-setan. Rupanya di situ pun hadir juga setannya. Lalu yang ketiga, seperti saya bilang tadi, pengalaman dari Santo Antonius dalam berdoa. Ketika dia pergi ke Forli, Monte Paolo Forli, ini Siena, Italia Utara ini. Jadi di situ dia memulai hidup eremita, memang hidup bertapa, mengasingkan diri, memasuki keheningan, menikmati keheningan. Nah, di situ dia lebih bertumbuh kembali dalam relasi yang lebih intim dengan Yang Maha Kuasa. Dan inilah yang menurut saya kekuatan doa yang demikian yang membuat santo kita ini bergerak kokoh, melebarkan sayap-sayapnya melalui khotbah-khotbahnya, menyentuh hati banyak orang, membuat orang banyak berbalik kembali kepada ajaran iman yang benar, membuat orang banyak untuk menemukan kembali mutiara iman yang hampir hilang berkat kekuatan doa yang dipupuk dalam keheningan disertai dengan kerinduan yang besar akan Tuhan, melihat Tuhan sebagai kekasih. Nah, jadi ini pengalaman dari Santo Antonius mengenai berdoa. Lalu dari sini, pengalamannya ini menurut saya beranjak dari pengalamannya inilah Antonius mendefinisikan apa itu doa. Doa itu bagi Santo Antonius dipadukan dengan studi pelajarannya, pendalamannya, dia mendefinisikan doa itu sebagai sebuah relasi cinta. Dan itu sangat baru ya, relasi cinta antara manusia dengan Tuhan. Relasi yang mendorong manusia untuk berbicara secara lebih lembut, secara lebih manis dengan Tuhan. Dari sini, doa itu menciptakan sukacita yang tak terlukiskan. Maka ketika tercebur
termaktub hadir dalam atmosfer doa ini, jiwa dipenuhi dengan kelembutan. Jadi Bapak Ibu, untuk ini kan hebat juga menurut saya kan. Kadang-kadang ini bisa juga menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita berdoa, jiwa kita diliputi apa gitu? Apakah rasa cemas, atau kelembutan, atau ketenangan? Kalau Antonius ketika dia berdoa, jiwanya itu diliputi dengan kelembutan. Diliputi dengan damai. Nah, kalau doa kita belum sampai pada poin ini, artinya masih banyak yang perlu kita perbaiki. Lalu, dari sini, Antonius, dokter Fransiskan ini, mengemukakan ada 4 poin dalam berdoa. Yang pertama itu, doa adalah membuka hati kepada Tuhan, atau dalam bahasa Latin mereka sebut obsecratio. Jadi, membuka hati kepada Tuhan, mengarahkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Jadi, seperti saya bilang, Santo Antonius itu membuat pendasaran apa yang dia nyatakan ini, yang dia ungkapkan ini dari kitab suci maupun dari ajaran para bapak gereja. Jadi, karena dari kitab suci, jadi Antonius ini mengambil poin ini dari Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 37. Nah, jadi kalau Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 37 berbicara mengenai Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Jadi saya kira kita bisa mengingat kembali sena atau kejadian peristiwa di mana malaikat Gabriel itu menyampaikan kabar sukacita kepada Maria. Jadi pada waktu itu dibilangnya Maria sedang ada di dalam rumahnya. Rumah berarti di mana terdapat relasi home gitu ya kan. Ada ketenangan, rumah itu berarti di mana kita bisa menikmati relasi kekeluargaan, itu baru rumah. Makanya Maria itu menerima kabar gembira itu dalam situasi di mana ada ketenangan. Dia sedang ada di rumah, sedang duduk atau bermeditasi atau apa, tapi yang jelas dia sedang ada dalam rumahnya. Jadi kalau rumah itu bisa juga kita bilang sebagai tempat kediaman, di mana hati kita itu bertahta, itulah rumah kita. Lalu dalam Injil disebutkan juga kan, kamu itu adalah bait kudus Allah, rumah Allah. Rumah di mana tempat Allah hadir. Dan karena dia sedang berada di rumah, dalam situasi ketenangan kan begitu. Jadi malaikat itu tidak menjumpai Maria untuk menyampaikan kabar gembira itu ketika Maria sedang jalan-jalan di kota atau di mana-mana gitu. Tapi ketika Maria sedang dalam situasi doa, ketika dia sedang dalam kesediaan, dalam kesiapsediaan untuk kesiapsediaan untuk menerima apapun begitu. Artinya tidak terganggu dengan apa-apa yang ada di luar. Dia berada sepenuhnya dengan dirinya sendiri. Jadi dalam kesempatan ini Maria tidak dipengaruhi sesuatu yang di luar dirinya. Berada dalam situasi tenang, damai, terkontrol, tidak ada kegemuruh, tidak ada apa. Disitulah rupanya Tuhan hadir. Menjumpai Maria, menyampaikan kabar gembira ini. Ini mengingatkan kita juga akan peristiwa di mana Elia bertemu dengan Allah. Bukan dalam gempa bumi, dalam badai yang keras, tapi justru dalam angin yang sepoi-sepoi. Begitu. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan itu memanifestasikan dirinya kepada mereka yang berhenti sejenak, atau kepada mereka yang mendedikasikan dirinya untuk bertemu, berelasi, berkomunikasi dengan Dia yang kita dambakan,
di dalam kerendahan hati. Jadi saya bilang, membuka hati kepada Tuhan, mengerahkan kasih sayang kita kepada Tuhan. Inilah doa yang pertama, poin pertama. Jadi di sini, melihat Tuhan itu sebagai kekasih jiwa. Nah, ini sangat afektif sekali Antonius memberikan pernyataan mengenai doa ini. Dia melihat Tuhan itu sebagai kekasih gitu. Bayangkan kalau Bapak Ibu ketika lagi jatuh cinta gitu kan, ya kayaknya 1 jam atau 30 menit tanpa kabar dari kekasih kita itu rasa-rasanya udah seperti 1 tahun yang selalu kering kan begitu. Dan pengennya maunya mendengar selalu suaranya, maunya selalu ada komunikasi dengan dia, kan begitu, dengan yang dia yang kita cintai. Nah, bagi Antonius, membuka hati, mengarahkan kasih sayang kepada dia yang sudah pasti mengasihi kita. Karena dia pertama-tama yang mengasihi kita begitu. Jadi, ini baru poin yang pertama. Karena dibilangnya, kalau kita memiliki jiwa yang tenang, disitulah kita bisa melihat dan merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Antonius mengatakan, jiwa yang tenang itu ibarat air yang jernih. Nah, kalau air yang jernih itu, di situ kita bisa bercermin, bisa melihat wajah kita sendiri. Jiwa yang tidak tenang, yang gimana ya, tidak tenang kita bilanglah itu ibarat jiwa yang air yang keruh lah itu, diibaratkan dengan air yang keruh, di mana kita tidak bisa sama sekali bercermin di dalam, kita tidak bisa melihat wajah kita di dalamnya. Nah, begitu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi Antonius, doa itu berarti berbicara kepada Dia yang mencintai kita dengan penuh kasih. Dengan penuh kasih. Jadi untuk ini kita bisa mengingatkan dalam Injil Markus 1 ayat 40, di mana si kusta itu berkata, Tuhan, jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Jadi bagi Antonius, Tuhan itu diperlakukan bukan sebagai Tuhan yang penghukum, tapi Tuhan yang maha pengasih. Dia yang pertama-tama mengasihi kita. Kalau dia yang pertama-tama mengasihi kita, berbicara kepada dia, perlulah tentunya dengan bahasa kasih. Kan nggak mungkin kita berbicara kasar dengan orang yang kita cintai, atau orang yang mencintai kita, kan nggak pas lah itu kan. Jadi ketika hadir pada poin ini, di mana dia merasakan berbicara, doa itu sebagai berbicara kepada Tuhan dengan penuh kasih, dia merasa Tuhan itu memang betul-betul gimana ya, dia yang bisa membaca apa yang ada dalam hatimu. Apa yang sedang kamu hadapi, dia yang paling bisa mengerti. Dan dari situ doa ini dalam arti juga bukan hanya dari kita yang mengungkapkan segala-galanya kepada Tuhan, tapi dalam doa juga kita mendengarkan apa yang kita kasihi katakan kepada kita. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan mau sampaikan pada kita. Jadi doa itu semacam komunikasi 2 arah. Bukan hanya saya menyampaikan begini, tapi ada juga momen di mana doa itu mendengarkan. Merasakan suara itu menyentuh relung terdalam dari hatimu. Membuat segala kekhawatiranmu itu sirna, berlalu secara perlahan-lahan. Jadi doa itu membuat segala kegersangan yang kamu hadapi tidak lagi segersang yang kamu bayangkan, yang kamu lihat. Sudah berbeda. Karena kamu merasa dia yang kamu kasihi itu ada dan hadir padamu. Lalu, ini dilihat dari pendalaman ini berasal dari juga yang Yohanes 4, di mana Antonius mencoba menjelaskan mengenai percakapan Yesus dengan perempuan Samaria.
perempuan Samaria itu tidak begitu langsung menolak Yesus untuk berbicara sebagai orang asing kan, untuk berbicara dengan, tapi dia mau memberikan diri untuk mendengarkan Yesus dan mendengarkan suara yang adalah kebenaran. Jadi Yesus itu suara yang berbicara, yang menyingkapkan siapa dirinya. Jadi di hadapan Dia yang mengasihi itu, kita tidak perlu malu. Nah, jadi bagi Antonius, berbicara dengan kasih artinya di hadapan Dia kita tidak memiliki lagi rasa malu, dalam arti aduh saya kalau yang ini nggak usah aku katakan, kalau yang ini nggak usah aku sebutkan, tidak. Tapi ketika kita berada di hadapan Dia yang kita kasihi, kita berbicara sudah kita lebih leluasa karena kita yakin kita tidak akan dipermalukan. Dia memahami kita jauh lebih dalam daripada kita memahami diri kita sendiri. Lalu bagi Antonius, berdoa itu berarti menyampaikan kebutuhan-kebutuhan kita kepadanya. Ini dalam bahasa Latinnya disebut postulatio. Sering kita meminta dalam doa, kata Antonius, meminta hal-hal material, meminta sesuatu yang sifatnya bersifat hanya sementara saja begitu. Nah, Antonius menganjurkan agar dalam doa-doa kita, doa itu menjadi ungkapan di mana kita mau meminta untuk mengalami sedalam mungkin kasih Allah atas diri kita. Ini menurut saya sangat sangat poin yang sangat signifikan gitu. Bagi Antonius, hingga kamu belum menikmati, merasakan, mengalami, disentuh, dikasihi oleh Allah, doa-doamu tidak akan pernah sampai pada poin yang sesungguhnya. Jadi, Antonius mau dalam arti tertentu begini, kamu akan berdoa dengan sesuai yang dikatakan Antonius ini ketika kamu dengan pengalaman-pengalamanmu sudah merasakan jamahan Tuhan. Kamu sudah pernah merasakan dicintai sungguh-sungguh oleh Tuhan. Jika kita belum mengalami dicintai oleh Tuhan secara sungguh-sungguh, maka doa kita tidak akan kita tidak akan pernah mencari pada sesuatu di mana kita merasa ini loh gitu. Makanya ketika tidak sampai pada pengalaman ini, ada saatnya di mana doa itu menjadi begitu kering. Kering kenapa? Karena udahlah aku doa gini, aku udah minta, tapi kok rasanya gini, nggak nyaman gitu, kok nggak ada damainya. Justru Antonius mengatakan, kalau kamu sudah merasakan betapa kamu dicintai oleh Tuhan, doa itu bukan lagi menjadi sebuah beban, tapi sudah menjadi keharusan, sebuah kebutuhan pokok yang tanpanya kamu akan merasa sangat kering. Tapi ketika kamu tidak mengalami ini, belum mengalami secara pribadi sentuhan Tuhan, belum mengalami dikasihi oleh Dia, kamu akan merasakan perlu mengalami tahap-tahap ini. Makanya kadang kan dalam pengalaman kita ada saatnya di mana aku udah berdoa loh, tapi kok aku rasanya nggak apa gitu, kok nggak ngeh gitulah kan. Rasanya kering kali. Nah, jadi untuk ini Santo Antonius berkata, perlu kita meminta bukan hanya kebutuhan materi, tapi meminta agar kasih Tuhan itu bisa sampai menyentuh, meresap ke dalam relung-relung jiwa kita, ke kedalaman dari hati kita.
Ketika kasih itu sudah sampai ke sana, kasih itulah yang akan menggerakkanmu untuk selalu berkomunikasi dengan Dia yang mengasihimu. Jika itu belum ada, inilah yang membuat kita sesak napas berdoa. Ataupun ketika berdoa, rasa-rasanya kering-kering saja begitu. Maka bagi Antonius, karena dia pengikut Fransiskus kan, Fransiskus yang adalah manusia pendoa, yang pada akhirnya seluruh dirinya itu sudah menjadi doa. Seperti Maria, ya kan, yang sangat dikasihi, sudah merasakan dikasihi Tuhan. Hingga sampai pada poin di mana dalam doanya, dia tidak lagi meminta, berikanlah aku ini, berikanlah aku ini. Tapi dalam doanya sudah meminta, Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Begitu juga dengan Santo Fransiskus. Ketika cinta itu dia sudah rasakan dalam dirinya, ketika cinta Tuhan itu sudah meresap hingga ke relung-relung jiwanya, dia doanya itu berubah. Bukan lagi meminta, berilah ini, tolonglah ini, selamatkanlah ini. Atau dalam arti membuat Tuhan itu jadi pembantunya begitu. Tolonglah ini ya, buatkan ini. Tolonglah, tolong. Tapi Santo Fransiskus ketika sampai pada pengalaman dicintai sungguh-sungguh oleh Tuhan, dia sudah berani berkata, Tuhan, apa yang kau ingin aku perbuat kepadamu? Doa kita, kalau bagi Santo Antonius, harus mencapai poin ini. Di mana kita tidak lagi bersuara, berkeluh kesah, berteriak, Tuhan berilah ini, berilah ini, berilah ini. Tapi sampai pada poin ini, jadikanlah aku pelayan sabdamu. Aku ini hambamu. Atau seperti kata Santo Fransiskus, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Jadi ada perubahan perspektif. Bukan lagi aku sendiri yang menempatkan diriku pada posisi pertama, pada posisi yang lebih penting, tapi aku sudah berani menempatkan Tuhan menjadi bagian yang lebih sentral dalam diriku. Jadilah kehendak. Makanya dalam doa meminta, Tuhan, berikanlah aku kasih itu. Nah, poin ini saya bisa mengingat sedikit kan tentang pengalaman Santo Fransiskus ketika dia di Gunung Laverna. Jadi di Gunung Laverna itu Santo Fransiskus begitu sangat mendambakan, merasakan secuil saja dari cinta Tuhan kepada manusia itu. Kok bisa sebegitu besarnya cintanya gitu? Makanya dia minta, kalau bisa Tuhan, berilah aku mengalami sedikit saja, secuil saja, cintamu yang begitu besar kepada manusia. Makanya Tuhan memberikan kepada Santo Fransiskus stigmata. Bayangkan stigmata, Bapak Ibu, dia santo pertama yang menerima stigmata dari Tuhan Yesus. Nih, sedikit saja, tapi sudah begitulah, ada tanda-tanda ini luka-luka Yesus dalam dirinya. Bayangkan betapa menderitanya kan, kalau secara manusia kita berbicara, betapa menderitanya itu, membawa luka-luka itu bukan sesuatu yang enak gitu. Yang luka-luka. Tapi inilah kedalaman, kenikmatan cinta itu mengalahkan rasa sakit dari penderitaan yang ada. Rupanya ketika sudah mengalami cinta Tuhan itu, sakit, penderitaan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang dikeluhkan, tapi sudah menjadi rasa syukur kepada Tuhan. Karena walau ada rasa sakit, udah ada begitu kepastian dalam dirinya bahwa cinta Tuhan itu takkan pernah tercabut darinya. Jadi walaupun ada sakit, ya masalah gitu. Artinya
Walaupun di dalam penderitaan, sukacita, senyumnya masih bisa terpancar. Nah, kalau ini kan gaul kali kan, kadang kita kalau udah capek-capek kan susah kali untuk senyum kan begitu. Ini belum sampai kena stigmata. Baru capek-capek misalkan udah sampai gini, udah mau gimana-gimana lah gitu. Nah, masih terbawa kelemahan tendensi kemanusiaan. Kemanusiaan kita belum memungkinkan memberikan ruang kepada potensi ilahi yang ada, yang sudah ada dalam diri kita, yang diberikan Tuhan. Lalu poin terakhir bagi Santo Antonius, ya kan? Berdoa itu berarti memuji dan berterima kasih kepada Tuhan. Poin ini karena sudah menyadari betapa cinta itu diberikan kepada saya tanpa saya layak sama sekali. Sebagai ungkapan respect lah, atau sebagai rasa untuk membayarnya begitu, dalam arti tertentu memakai istilah ekonomi. Untuk membayar kepada Tuhan, inilah yang bisa kita katakan puji dan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Karena memang Santo Antonius mengambil pendasarannya dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Hanya 1 orang yang bukan orang Israel yang kembali untuk bersyukur kepadanya. Berterima kasih. Jadi bagi Antonius, ketika sudah mengalami cinta kasih Tuhan, tidak mungkin tidak. Dari hati kita pastilah mengalir rasa terima kasih, puji syukur. Karena itu merupakan pemberian, bukan karena kita layak, wajib untuk menerimanya. Tapi karena itu pemberian, artinya Tuhan memusatkan perhatiannya padamu. Tuhan membuat kamu begitu berharga, kamu yang begitu fana, kamu yang begitu kecil, tapi di mata Tuhan kamu menjadi besar gitu. Inilah cinta Tuhan, ya kan? Ketika dia berkata, oh, coba kita bayangkan yang kemarin, ketika kemarin itu hari raya Trinitas, ya kan? Jadi bayangkanlah betapa besarnya Tuhan itu. Tapi betapa besarnya Tuhan itu, dia menciptakan bumi dan segala isinya, bahkan segalanya ini. Bayangkan, ya kan? Kita yang sekarang ini, hanya bumi saja, kalau dibandingkan, kita itu hanya secuil debu, itu pun nyaris tidak jadi debu kalau dibandingkan dengan besarnya dunia ini. Tapi lihatlah, Tuhan begitu memperhatikan kita, memusatkan pandangannya kepada kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Dia yang begitu besar, melihatmu yang kecil ini, melihat kita yang kecil ini, dalam arti tertentu kita bisa bahasakan, bagiku kamu itu bernilai hampir sama dengan seluruh ciptaanku yang lain. Yang begitu besarnya, yang tak bisa kamu bayangkan pun. Tapi kamu sudah besar di mata saya. Jadi inilah, menyadari itu. Saya yang tidak apa-apa ini rupanya dikasihi olehnya. Oh, gak mungkinlah. Hatimu tak bisa berkata, oh Tuhan terima kasih. Hanya syukur yang bisa kusampaikan kepadamu. Nah, jadi Antonius ini memberikan sebuah definisi doa yang sangat sederhana yang belum ada pada zamannya, yakni doa sebagai relasi kasih. Relasi kasih berada dalam nuansa cinta, dilingkupi dengan atmosfer kasih. Nah, disitulah kita memasuki ruang ilahi dengan kehendak hati yang terbuka. Doa yang demikian mendorong kita untuk tidak tertutup pada diri kita sendiri. Semakin cinta itu mengalir dalam diri kita, semakin cinta itu mendorong kita untuk terbuka, pergi, hadir bagi yang lain. Jadi cinta Tuhan itu tak pernah terhenti hanya pada diri kita. Tapi itu mendorong kita untuk hadir bagi yang lain. Maka doa kita, kalau tidak mendorong kita untuk hadir bagi yang lain,
menjadi saluran cinta bagi yang lain, artinya doa kita belum sempurna. Masih banyak yang perlu diperbaiki lagi. Nah, ketika doa ini hadir, masuk dalam atmosfer kasih ini, merasakan kelembutan lingkupan dari keilahian Tuhan itu sendiri, dengan sendirinya kita terpancing, terdorong untuk hadir bagi yang lain, menjadi instrumen Tuhan juga. Itu tidak akan membuat kita secara pasti tertutup, membuat rahmat itu hanya eksklusif untuk diri kita sendiri, tapi itu akan mendorong kita untuk hadir bagi yang lain. Dan bagi Antonius, dia menyebutkan amal atau kasih adalah jiwa atau nafas iman. Tanpa amal atau kasih, iman kita itu mati. Jadi, hanya jiwa yang berdoa yang dapat membuat kemajuan dalam kehidupan spiritual. Ini tegas dari Santo Antonius. Dia menyadari bahwa kita manusia memiliki sifat atau kecenderungan untuk jatuh dalam dosa. Maka dia menasihati kita untuk melawan kecenderungan ini. Jangan berhenti untuk bertarung melawan kelemahan-kelemahan ini. Keserakahan, kesombongan, kenajisan, dan sebagainya. Mulai mentransformasi kecenderungan ini, kelemahan ini, dengan keinginan untuk melakukan kebajikan. Kenapa? Karena ini, seperti tadi saya bilang, Santo Antonius melihat dan meyakini sesuai dengan ajaran gereja, dalam diri kita itu sudah ada potensi untuk melakukan kebaikan. Ada juga kompetensi untuk tidak melakukan kebaikan, tapi dengan doa kita didorong untuk membuat potensi kebaikan itu meledak, bertumbuh, berkembang, menyebar kemana-mana. Oke. Berapa lama lagi waktunya saya? Jangan-jangan. Shalom. Shalom. Shalom, Pastor. Oke. Berapa lama lagi, Bu? Oh. Masih ada waktuku? Ini masih ada saya punya bahannya. Masih, Pastor. Masih, Pastor, masih. Oke, saya lanjutkan. Baik. Bagi Santo Antonius, jadi kita ingat ya, abad ke-13. Abad ke-13 itu ditandai dengan perkembangan ekonomi, kita bilang, atau kita bisa ibaratkan seperti sekarang itu lagi apalah, startup-nya lah kita bilang. Kalau zaman sekarang kita bilang startup 5.0 gitu kan. Dalam zaman Santo Antonius, zamannya Antonius itu lahir-lahirnya kota-kota baru, perdagangan-perdagangan yang baru, pusat-pusat ekonomi yang baru. Maka berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang baru ini, positifnya bahwa kesejahteraan itu jauh lebih besar lagi kan begitu. Hanya tak dipungkiri bahwa ada poin negatifnya gitu, ada ketimpangan antara mereka yang memiliki dan mereka yang tidak memiliki. Antara mereka yang berkecukupan dan mereka yang tidak berkecukupan. Dan gap-nya ini begitu besar. Begitu besar. Lalu Santo Antonius, dia berujar begini kepada orang-orang yang pada zamannya itu, wahai orang-orang kaya, bertemanlah dengan orang miskin. Karena pada waktu itu orang-orang yang memiliki ini tidak mau menaruh perhatian bagi orang miskin. Artinya, ini saya punya, ya saya punya. Gitu. Ada ketertutupan hati dalam arti tertentu. Maka Antonius menasihati, wahai orang kaya, bertemanlah dengan orang miskin. Sambut mereka di rumahmu. Karena orang miskin inilah nanti yang akan menyambutmu di kediaman Tuhan yang abadi. Tempat di mana keindahan, kedamaian, keamanan, kepuasan, dan ketenangan tidak akan pernah berkesudahan. Nah, ini seperti saya bilang tadi,
ini masih related juga dengan zaman kita sekarang, dengan perkembangan ekonomi, bahkan dengan krisis yang baru-baru ini. Yang kaya ini kan, mereka yang memiliki modalnya bisa tidak pernah merasa apa begitu. Tapi banyak juga pertumbuhan untuk kemiskinan, jadi mereka yang jauh lebih miskin. Jadi Antonius itu menggugah hati. Inilah kekuatan doa itu dari Antonius. Menggugah hati orang-orang yang memiliki itu untuk berani berbagi. Ini menurut saya related dengan apa yang dikatakan Paus Fransiskus kita kan. Inilah yang namanya ekonomi yang bisa menyelamatkan, yakni solidaritas. Aku tidak bisa berjalan sendiri. Komunitas ini kan. Aku bisa berjalan dan selamat jika aku dengan mereka yang lain juga. Jadi aku tidak bisa hanya memikirkan diriku sendiri. Ini kekuatan doa juga ini. Nah, inilah kalau kita bilang yang cocok juga dengan tema yang diambil oleh Jokowi ya, Jokowi tentang untuk G20 ya kan, recovery together, recovery stronger, atau macam-macam begitu. Nah, bagi Antonius terakhir saya mau katakan, bagi Antonius doa itu berarti menjadikan Kristus pusat segala-galanya, pusat kehidupan, pemikiran, tindakan, maupun khotbahnya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Fransiskus dalam anggaran dasar yang diteguhkan dengan bulat. Anggaran dasar dan cara hidup saudara Din adalah menepati Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus menjadi pusat segalanya. Bagi Antonius, 2 poin penting dari Kristus yang menjadi selalu titik permenungan atau doanya. Yang pertama itu peristiwa inkarnasi, yang kedua peristiwa misteri Paskah, sengsara, wafat di salib dan kebangkitan Yesus. Nah, dari inkarnasi, kenapa peristiwa inkarnasi? Itu saya bilang, pernah kita dengarkan yang kita lihat dalam itu bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan putranya yang tunggal kepada kita, menjadi satu di antara kita, menjadi manusia seperti kita, untuk mengangkat kita kepada keilahian. Nah, bagi Antonius, ini merupakan gimana ya, cinta dari Allah yang sungguh terlalu besar untuk kita gitu. Sangat-sangat besar. Dan cinta ini Tuhan memberikan dirinya. Bagi Antonius ini adalah suatu kemanisan yang takkan pernah habis untuk direnungkan. Betapa berharganya kita. Nah, itu satu poin. Lalu berkaitan dengan salib. Kan Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang mau memberikan nyawanya bagi saudara-saudaranya. Jadi di salib, Antonius melihat itu adalah Kristus yang adalah hidupmu, Kristus yang ada di depanmu. Dia ada di situ supaya kamu memandangnya dan kamu berani untuk memandang dirimu. Salib itu menjadi cerminmu. Lihatlah betapa kamu walaupun fana dengan segala luka-luka kedosaanmu itu yang tidak akan mungkin disembuhkan dengan obat apapun selain oleh darahnya yang disalib itu. Memandang salib itu harus membuat kita menyadari betapa besar martabat kemanusiaan kita dan betapa berharganya diri kita. Dia yang memberikan dirinya, hidupnya, darahnya, mengucurkan darahnya untuk kamu, sekali untuk selamanya. Salib tanda kasih Allah yang paling besar. Gak tahu kalau saya bertanya kepada kita, Bapak Ibu berani nggak memberikan nyawanya bagi saudara-saudarimu? Siapa yang berani mengucurkan memberikan hidupnya bagi saudara-saudarinya? Ini
Jadi Antonius mengatakan salib itu sebagai tanda kasih Allah yang paling besar kepada kita. Itulah pengorbanan yang paling besar. Nah, melihat itu harusnya kita semakin menyadari betapa berharganya diri kita. Dan berharganya diri kita itu harus juga membuat orang lain menjadi lebih berharga. Jadi ini seperti mengatakan ya kan, dengan peristiwa salib ini betapa Tuhan mencintai saya, tapi dalam arti tertentu juga saya harus berani berkata, aku siap berkorban untukmu. Aku siap memberikan diriku untukmu. Bukan lagi seperti yang sebelum-sebelumnya atau yang tidak cocok dengan kita. Kamu yang harus memberikan diri untuk saya. Tapi sekarang dengan melihat salib itu, aku pun harus berani berkata, Tuhan, aku mau juga memberikan diriku untukmu. Oke, terima kasih untuk waktu yang terbatas ini.